Syama'il Muhammadiyah itu isinya hadis-hadis, tapi ceritanya sirah. Hadis-hadis tapi ceritanya sirah. Itu Syama'il Muhammadiyah. Jadi perjalanan hidup Nabi tapi hadis. Itu Syama'il Muhammadiyah. Kalau ini dikumpulkan dari sejarawan, kemudian digabungkan dengan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaknya senantiasa kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman, yang mana nikmat tersebut akan memberikan kebahagiaan, keberuntungan bagi seorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Karena orang-orang yang belum diberikan hidayah Islam, jelas di akhirat dia adalah orang-orang yang
yang merugi. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, "Wa may yattabi' ghairal islami dinan." Maka barang siapa yang mengikuti ghairal Islam, selain dari ajaran agama Islam dijadikan sebagai agama, falan yuqbala min. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang tersebut di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian jamaah mati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya juga kita banyak mengingat akan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hamba yang lain, yang hendaknya ini juga menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, agar seseorang tersebut benar-benar memperhatikan aturan-aturan serta ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu mengurangi yang namanya ujian, yang namanya cobaan ataupun musibah. Ini harus diperhatikan. Kita selaku seorang mukmin memang harus mengutamakan kehidupan akhirat. Yang mana orang-orang tersebut kalau ditanya terkait dengan urusan dunia, dia sangat faham, dia sangat mengerti. Tetapi mereka dengan urusan akhirat lalai. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ini orang-orang tersebut sangat mengetahui tentang urusan-urusan dunia. Mahir, sangat faham bagaimana menghasilkan, bagaimana meningkatkan omset dan seterusnya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui itu semuanya. Wa hum 'anil akhirati ghafilun. Sedangkan terhadap urusan akhirat banyak orang yang masih melupakan, banyak orang yang masih melalaikan. Sehingga akhirat tidak dijadikan prioritas utama dalam hidupnya. Sehingga akhirat tersebut tidak diberikan tempat khusus dalam kesehariannya. Sehingga yang ada adalah untuk urusan akhirat itu bila sempat, bukan disempatkan. Ini termasuk dari apa? Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka kalau urusan dunia paham. Wa hum 'anil akhirati ghafilun. Sedangkan dalam urusan akhirat orang tersebut banyak yang lalai, banyak yang lupa. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Berapa banyak orang-orang yang tu'thirunal hayatad dunya, yaitu mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan juga lebih kekal. Maksud dalam ayat-ayat yang kita sebutkan adalah bagaimana seorang hamba tersebut tetap memprioritaskan urusan akhirat, tapi juga tidak melupakan dari urusan-urusan dunia yang membantu orang tersebut untuk beribadah, yang membantu orang tersebut untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sedikit muqaddimah yang hendaknya juga kita perhatikan terkait dengan masalah-masalah tersebut, agar seorang muslim tersebut menjadi seorang mukmin yang memang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita
pada malam hari ini terkait dengan masalah sirah an-nabawiyah. Ini sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk pada kesempatan malam hari ini di bab yang kedua terkait dengan ahammiyah. Ini masih dalam bab muqaddimah. Ini ahammiyah dirasah as-sirah an-nabawiyah. Ya, ini apa? Pentingnya seseorang untuk mempelajari sirah perjalanan hidup dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan bahwasannya sirah perjalanan hidup dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juz'un min hadzal din, termasuk dari sebagian agama kita. Karena seseorang tersebut bila tidak mengerti, bila tidak mengetahui perjalanan hidup nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan banyak kehilangan, atau orang tersebut tidak akan mengetahui terkait dengan apa? Banyaknya syariat-syariat yang ada dalam agama ini. Banyak syariat yang akan terlewat kalau orang tersebut tidak mengerti sirah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu juga termasuk dari kesempurnaan ma'rifatun nabi, yakni mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa," dan tidaklah Muhammad ini berbicara melalui hawa nafsunya. In huwa, akan tetapi dia, apa yang dia katakan, wahyun yuha. Ini wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan-larangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, itu juga termasuk dalam apa? Aturan agama. Sehingga kita mengerti sirahnya, ini dikategorikan sebagai apa? Juz'un min hada ad-din. Dan juga Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anzalna ilaika dzikra, dan sungguh kami telah turunkan kepada kalian az-dzikra, pengingat. Ya, ini apa? Sunnahnya. Litubayyina linnas, agar apa? Dijelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga apa? Az-Dzikra. Sebagai apa? Penjelas dari Al-Qur'an tersebut. Sehingga kalau orang-orang ada yang mengatakan hanya ingin mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an dan tidak mengikuti apa yang ada di sunnah, pasti dia akan apa? Banyak kehilangan syariat, atau dia bisa dipastikan tidak bisa sholat. Ini sudah yang pertama, karena dalam Al-Quran tidak ada penjelas bagaimana seseorang tersebut harus sholat, tidak ada. Maka Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa apa? Dipisah-pisahkan. Karena as-sunnah sebagai apa? Litubayyina, penjelas bagi manusia terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepadanya. Wal bayanu, dan al-bayan, penjelas, yakunu bil qawli wa bil fi'li wabil iqrari. Ini apa? Yang namanya menjelaskan itu bisa dengan cara apa? Al-qaul. Ini apa? Sunnah qauliyah. Jadi apa-apa yang diucapkan oleh Nabi.
wal fi'l, ataupun berupa apa? Contoh ataupun praktek. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencontohkan kepada seluruh sahabatnya ketika salat apa? Bagaimana tata cara salat. Nabi SAW sampai naik ke atas mimbar menjelaskan. Ini agar mereka melihat bagaimana Nabi SAW itu salat. Bagaimana takbiratul ihramnya dan gerakan-gerakan yang lainnya. Ini bil fi'l. Nabi SAW menjelaskan dengan apa? Bentuknya perbuatan. Wabil iqrar, ataupun dengan penetapan. Jadi penetapan akan sebuah masalah atau sebuah kejadian. Kaidahnya adalah bahwasannya ketika perbuatan tersebut terjadi di zaman Nabi, kemudian tidak ada teguran dari Nabi SAW, tidak ada larangan, atau dalam artian itu dibiarkan, maka ini menunjukkan bahwasannya apa? Perkara tersebut apa? Diperbolehkan. Karena kaidahnya adalah takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Jadi mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Nabi SAW itu diturunkan sebagai atau diangkat sebagai Rasul, tujuannya adalah menjelaskan kepada manusia mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Ketika itu didiamkan, ini menunjukkan apa? Boleh hal tersebut. Jadi nggak mungkin ada kejadian yang dibiarkan Nabi SAW atau kemaksiatan yang dibiarkan oleh Nabi. Tidak mungkin. Itu harus apa? Harusnya ada teguran kalau itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang terjadi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil iqrari ala fi'l was-sirah an-nabawiyyah fiha tatbiqul 'amali lil-Qur'anil Karim. Sedangkan sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan apa? Tatbiq al-amali, praktek nyata dari apa? Al-Quran. Sehingga Nabi SAW katakan kana khuluqu, Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluqul Quran. Ini akhlaknya Nabi ya Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran Nabi SAW praktekkan. Oleh karena itu, mempelajari perjalanan hidup Nabi SAW, sirah Nabi SAW, ini merupakan perkara yang sangat penting. Karena kita akan mengetahui praktek nyata dari apa? Al-Quran dalam perjalanan hidupnya Nabi SAW. Sehingga di antara perkara-perkara yang penting yang harus kita ketahui, kenapa kita harus membaca atau mengetahui sirah Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah bahwasannya dengan mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW, berarti kita telah mempelajari sirah perjalanan hidup a'dhamur rajul, laki-laki yang paling agung, yang paling mulia, arafathul basyariyah, yang diketahui dan dikenal oleh manusia. Ini tidak bisa diingkari. Tidak ada perjalanan hidup dari manusia keutamaannya, keunggulannya melebihi dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi perilaku,
itu sudah menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Dari sisi nasab, Nabi SAW memiliki nasab yang bagus di tengah kaumnya. Maka dikatakan sebagai a'zamur rajul arafathul basyariyah. Bahkan tidak ada sejarah yang lebih lengkap daripada sejarahnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bawah bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Fahiya sirah sayyidil Adam. Yani sayyidnya Bani Adam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita belajar sirah tujuannya adalah selain kita mengenal manusia yang paling mulia di muka bumi ini, sehingga kita bisa apa? Betul-betul membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu ingin membanggakan orang lain harus apa? Mengetahui, harus kenal. Bagaimana seseorang bisa membanggakan nabinya kalau dia tidak mengenal? Bahkan mungkin hanya mengetahui namanya saja. Namanya siapa? Muhammad, sudah. Bapaknya tidak tahu, ibunya siapa, tidak kenal. Bagaimana seorang tersebut akan mengatakan bahwasanya dia apa? Mencintai nabinya. Maka ini adalah poin yang pertama terkait dengan pentingnya seseorang untuk mengenal sirah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah wa nudarrisus sirah. Dan seseorang tersebut belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ajli fahmi kitabillah subhanahu wa ta'ala, agar dia faham kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Id kathir minal ayat, karena sungguh banyak dari ayat-ayat Al-Quran ini nuzilat, diturunkan bisababi ahdatsin waqa'at fis sirah. Ya, ini apa? Diturunkan karena sebab-sebab yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Ayat-ayat dalam Al-Quran itu diturunkan karena memang ada kejadian-kejadian ahdath yang terjadi di zamannya Nabi SAW dan juga antara Nabi dengan apa? Kejadian tersebut atau sahabat yang lainnya, kemudian Nabi SAW memberikan suatu hukum. Thumma ba'da nuzuliha aydan, setelah seseorang tersebut mengetahui, kemudian ba'da nuzuliha, setelah ayat tersebut diturunkan, kana imtithalar Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akhirnya apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam limadmuni tilkal ayat, terkait apa-apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Jadi seseorang tersebut harus memang kembalikan tafsir dalam Al-Quran, penjelasan dalam Al-Quran itu dikembalikan kepada apa? Pemahaman hadis-hadis yang telah Nabi SAW sampaikan. Ini setelah orang tersebut mengetahui ayat ini turun karena kejadian A, kejadian B, dan seterusnya. Sehingga dengan mengetahui tersebut, orang akhirnya apa? Bisa mengikuti ayat Al-Quran sesuai dengan apa-apa yang dimaksud. Dari ayat tersebut
Sehingga kedudukannya seperti apa? Syarh amali. Ini apa? Merupakan penjelas berupa apa? Praktek. Likaifiyatil istijabah lima warada fi tilkal ayat. Terkait dengan tata cara pelaksanaan apa-apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Kalau orang tersebut mengikuti Al-Quran tanpa ada penjelas dari hadis Nabi SAW, maka rawan orang tersebut akhirnya apa? Menjadi tersesat. Jadi pegangan seseorang itu nggak bisa hanya Al-Quran saja. Butuh yang namanya apa? Al-hadis. Sebagai apa? Penjelas dalam Al-Quran tersebut. Sehingga orang tersebut tidak tersesat, tidak melenceng. Pemahaman terhadap ayat tersebut berdasarkan hadis-hadis, bukan berdasarkan apa? Hawa nafsunya. Sehingga orang tersebut tidak terpleset, khususnya misalnya dalam ayat-ayat asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini rawan kalau orang tersebut sampai tidak mengembalikan itu kepada Alkitab was sunnah. Akhirnya yang digunakan adalah akalnya. Beberapa sifat ditolak. Beberapa sifat tidak mau dikatakan itu sebagai sifat yang seperti itu atau sesuai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjerumus ke dalam apa? Takwil. Memalingkan dari makna aslinya. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, Allah Subhanahu wa taala memiliki al-yad. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengatakan Allah itu punya yad, punya tangan. Allah Subhanahu akhirnya mereka memalingkan sifat tersebut kepada makna yang lain. Karena tidak dikembalikan kepada apa? Penjelasan. Dan permasalahan ini kalau seandainya adalah permasalahan yang besar di zaman sahabat, pasti sahabat akan bertanya. Sama sekali sahabat tidak ada yang bertanya terkait dengan apa? Masalah itu. Karena memang ketika seorang tersebut yang menolak adanya tangan Allah, karena mereka sejatinya tidak mau apa? Menyamakan apa? Dengan makhluk. Itu yang mereka tolak. Berarti orang tersebut ketika ingin meniadakan sifat tangannya Allah, dia sudah apa? Tasbih, sudah menyamakan dengan makhluk. Karena tidak ingin menyamakan dengan makhluk, akhirnya mereka apa? Buang sifatnya atau ganti dengan makna yang lainnya. Ini yang kalau tidak dasari dengan apa? As-sunnah, sangat mudah orang tersebut akhirnya apa? Terjerumus. Maka dikatakan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarhun amali, merupakan praktek nyata terhadap apa-apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau seandainya pembahasan tentang masalah yad itu dimaknakan dengan makna yang lain, dan itu memang adalah perkara yang dituju, pasti Nabi SAW telah sebutkan, pasti Nabi SAW telah jelaskan. Apalagi itu kaitannya dengan apa? Kaitannya terkait dengan masalah akidah. Tapi karena memang sudah dijelaskan sangat jelas, Allah punya tangan, sudah. Apakah tangan Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk? Jelas ada ayat yang lain mengatakan tidak sama. Maka pertanyaan kita harusnya sudah berhenti di situ, tidak perlu lagi tanya. Lalu bagaimana tangannya?
Tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi kita harus sampai seperti itu. Maka syarhun amali, bagaimana para sahabat mempraktekkan Nabi SAW. Pasti Nabi SAW dan para sahabat ini juga membaca ayat-ayat sifat yang mereka takwil itu pasti Nabi SAW baca. Soalnya Nabi SAW itu setiap bulan Ramadan setor kepada siapa? Jibril hafalannya. Nabi SAW pasti baca. Kalau seandainya itu adalah urusan yang penting untuk umatnya, pasti Nabi SAW jelaskan. Maka jamaah mati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang paling mudah adalah bagaimana kita mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li kaifiyatil istijabah, bagaimana kita melaksanakan apa-apa yang ada dalam ayat tersebut. Tinggal kita iktidak. Mengikuti saja. Tidak perlu lagi kita mencari cara-cara dalam beribadah dengan cara-cara yang lain. Maka fasirah tubayyinul ayah. Maka sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dari sisi yang pertama adalah kita mengetahui sababun nuzul, sebab ayat ini turun. Kemudian yang kedua adalah wa min haitsu ma'rifah kaifiyatil istijabah limadmuniha. Dan dari sisi bagaimana kita mengetahui tata cara pelaksanaan terhadap apa-apa yang dimaksud pada ayat tersebut. Ini poin yang sangat penting. Ini kalau orang belajar sirah Nabi akan mendapatkan dua hal ini. Tahu sabab nuzul ayat ini, yang pertama. Yang kedua adalah mengetahui yang dimaksud pada ayat tersebut. Sehingga seseorang tidak salah tafsir. Tidak salah dalam menafsirkan. Maka salah seorang ulama mengatakan wa fiqhul Qur'ani, dan seseorang bisa memahami Al-Quran dengan baik itu yatawaqqaf, terhenti. Jadi orang itu tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik kecuali dengan apa? Fiqhu hayatin Nabi wa sunani. Dengan cara orang tersebut mengetahui sirahnya Nabi dan juga sunnah-sunnahnya. Orang tersebut ingin menjadi orang yang faham terhadap Al-Quran, mengerti maksud dalam Al-Quran, itu syaratnya apa? Harus mengerti sirah Nabi dan juga sunnahnya. Kenapa demikian? Kembali kepada ayat yang telah kita sebutkan. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah kaitkan. Tidak mungkin seseorang tersebut bisa memahami kecuali dengan apa? Faham terhadap sirah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, jamaah mati Allah Subhanahu wa taala. Wa minal usul, di antara pentingnya seseorang mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal usul, di antara usul keimanan, usulul iman, allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya apa? Ma'rifatul 'abdi li nabiyhi. Ini orang tersebut harus kenal nabinya. Ba'da ma'rifatihi li rabbihi wa dinihi. Setelah orang tersebut mengenal Rabbnya, mengenal agamanya. Ini merupakan 3 pertanyaan yang akan Allah Subhanahu wa taala tanya di alam kubur. Ini apa? Man nabiyyuk? Man rabbuk?
Wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapakah Rabbmu? Siapakah nabimu? Dan apa agamamu? Ini pertanyaan yang mendasar. Maka ini termasuk apa? Usul. Perkara pondasi dasar yang harusnya seorang muslim tersebut mengenal nabinya, mengetahui nabinya. Wa ma'rifatun nabi, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam tatadhamman khamsati umur. Tercakup di dalamnya 5 perkara. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab salah satu usul. Ini salah satu usul salasah. Beliau mensyarah, tatkala mensyarah kitab ini, beliau menjelaskan wa ma'rifatun nabi, mengenal nabi itu mencakup 5 perkara. Yang pertama adalah ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba tersebut mengenal nabinya nasaban, secara nasab. Jadi siapa bapaknya, siapa kakeknya, buyutnya, dan seterusnya. Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan keturunan dari apa? Quraisy. Dan juga apa? Bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik. Biasanya sampai di sini, Fihr bin Malik. Ini diantara nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini minimal kita mengetahui ajdad, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengetahui nasab, akhirnya kita mengetahui ternyata sahabat-sahabatnya Nabi ini juga banyak yang bertemu kakek-kakeknya dengan Nabi. Maka dikatakan ma'rifatu sallallahu alaihi wasallam nasaban. Orang itu harus kenal nasabnya Nabi. Fahuwa asyrafun nasi nasaban. Nabi ini merupakan manusia yang paling unggul secara nasab. Ini yang pertama. Setelah seorang tersebut mengetahui jalur nasabnya Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatu am, mengetahui tahun, wa makan wiladatihi, dan juga tempat dilahirkannya, wa mahajirihi, dan tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga harus kita kenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan alhamdulillah kita telah dimudahkan dengan adanya apa? Buku-buku sirah yang sudah berusaha mengurutkan perjalanan Nabi SAW dari kecil sampai Nabi SAW wafat. Bahkan disebutkan di dalam kitab sirah tersebut, kenapa kok dipilih negeri Arab, kenapa dipilih suku Quraisy, banyak disebutkan di situ terkait dengan fadhail-fadhailnya. Sehingga kita harus mengetahui kapan Nabi SAW dilahirkan, di mana tempatnya, tempat hijrah Nabi SAW. Karena di sana dalam setiap perjalanan hidup Nabi SAW itu mengandung faedah-faedah yang sangat besar. Ketika Nabi SAW diusir oleh kaumnya sehingga pindah ke negeri Taif, itu terjadi pada tahun berapa? Ini kan ada dalam sejarahnya. Dan di sana Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya bagaimana Nabi SAW ini sangat sayang kepada umatnya. Berdakwah dilempari, ucapan, kemudian selain lisan
yang mereka menghina Nabi SAW, mereka juga apa? Melakukan kekerasan. Ya tapi tetap Nabi SAW menunjukkan orang yang memang memiliki akhlak yang mulia. Ini ditunjukkan dalam kitab sirah. Sehingga kalau orang tersebut membaca akan betul-betul memahami bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ma'rifatu hayatihi an-nabawiyah. Seseorang juga harus mengetahui kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi Nabi. Yang nomor 2 tadi sebelum menjadi Nabi. Yang ketiga adalah setelah menjadi Nabi. Wahia 23 sanah. Ini ada 23 tahun. 13 tahun Nabi SAW habiskan berdakwah di kota Mekkah. 10 tahun beliau habiskan untuk berdakwah di kota Madinah. Sehingga totalnya berapa? 23 tahun. Nabi SAW selama 23 tahun adalah dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka selaku umatnya harus apa? Mengetahui perjalanan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah bimadza kana nabiyyan wa rasulah. Dengan apa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, dan dengan apa Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Itu apa? Ada ayatnya dalam Al-Quran. Diangkat menjadi Nabi ini melalui apa? Surat Al-Alaq, 5 ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Dan ayat yang mengangkat Nabi SAW menjadi Rasul adalah surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Dan yang terakhir adalah bimadza ursila. Dengan apa Nabi SAW diutus, walimada, dan kenapa? Ini Nabi SAW alasan. Kenapa Nabi SAW diutus? Maka Nabi SAW ursila, diutus bitauhidillah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syari'atihi, dan juga syariat-syariatnya. Jadi kita harus melihat perjuangannya Nabi SAW. Perjuangan Nabi SAW dalam mendakwahkan tauhid kepada Allah. Bagaimana perjuangan Nabi SAW? Sampai Nabi SAW dikatakan sebagai majnun, orang gila. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Orang-orang Quraisy itu kalau dikatakan kepada mereka, suruh mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka ini malah berlaku sombong. Orang Quraisy itu paham, sangat mengerti maksud dari kalimat la ilaha illallah. Kebanyakan dari mereka paham akan kalimat ini. Makanya mereka bisa yastakbirun, bisa sombong. Apa jawaban mereka? Inna latariku alihatina. Apakah kita ini akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami li syairin majnun,
demi mengikuti perintahnya penyair yang gila. Itu bahasanya sudah kasar sekali, Pak. Bahasanya sudah sangat kasar itu. Inna latariku alihatina. Jadi mereka sebenarnya faham makna la ilaha illallah. Sehingga mereka mengatakan apa? Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita? Jadi la ilaha illallah itu memerintahkan orang hanya menyembah kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan, kita punya sesembahan banyak, suruh buang semuanya, kemudian apa? Suruh ngikutin apa? Perintahnya syairin majnun. Ini ucapan mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, aj'alal alihata ilahan wahida. Apakah engkau ya Muhammad, aj'alal alihah, apakah engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini menjadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh sangat mentakjubkan. Mereka ini heran. Karena mereka makainya logika. Tuhan mereka yang banyak ini aja nggak bisa mengcover kebutuhan mereka. Ini mau dijadikan satu. Maka mereka jawabannya inna hadza la syai'un ujab. Ini mereka. Dan berat Nabi SAW untuk apa? Menegakkan tauhid. Karena di Ka'bah itu berapa ratus berhala ketika itu. Berapa ratus berhala yang ada di Ka'bah ketika Nabi SAW diangkat. Yang terbesarnya dia sudah ada di 3, Al-Lat, Al-Uzza dan juga Manat. Belum yang lainnya. Belum yang di rumah-rumah mereka. Belum yang ada atau yang dijadikan tempat khususnya mereka. Sangat banyak. Maka Nabi SAW berangkat di situ agar semua orang tersebut mau mentauhidkan Allah. Faqad ursila bi tauhidillah ta'ala wa syari'atihi, dan juga syariat-syariatnya al-mutadhamminah, yang mana syariat-syariat tersebut tercakup di dalamnya li fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur, untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Fi'lil ma'mur, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan, di sini terkandung di dalamnya apa? Baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena yang sunnah ini termasuk apa? Makmur, perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan. Ini perkara-perkara yang apa? Yang sunnah. Sunnah itu harus dikerjakan, bukan harus dikerjakan, apa? Perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan. Adapun hukumnya dia adalah sunnah. Jadi boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Tapi termasuk perkara yang diperintahkan. Wa tarkil mahdzur, dan juga meninggalkan apa-apa yang dilarang. Maka yang dilarang ini baik hukumnya adalah makruh ataupun memang haram. Ini harus ditinggalkan. Ini bentuk dari apa? Menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Fi'lil ma'mur wa tarki al-mahdzur. Wa ursila rahmatan lil alamin, dan diutus kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali memang kafatan linnas, mencakup seluruh manusia. Sebagai apa? Basyiran wa nadhiran, sebagai orang yang memberikan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat, wa nadhiran, dan juga pemberi peringatan bagi orang-orang yang memang tidak mau mengikuti. Li ikhrajihim, untuk mengeluarkan seluruh manusia min zulumati syirki wal kufri wal jahl, dari gelapnya kesyirikan, gelapnya kekufuran, dan gelapnya kebodohan. Ini memang zulm.
Ini apa? Syirik itu menyebabkan kegelapan bagi seseorang. Sehingga memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia agar menjauhi dari perbuatan-perbuatan syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Agar manusia tersebut keluar dari kegelapan kesyirikan, kekufuran serta kebodohan kepada nurul ilmi wal iman. Kepada cahaya ilmu dan juga al-iman. Wat tauhid, dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hatta yanalu bidzalika maghfiratallahi wa ridwanahu, sehingga orang tersebut mendapatkan ampunannya Allah dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yanju min iqabihi, orang tersebut bisa terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala wa sakhatihi, dan juga kemurkaannya. Ini adalah fungsi yang kelima. Ini apa? Agar Nabi SAW tersebut diutus agar manusia ini mau mentauhidkan Allah, keluar dari kesyirikan, kemudian menjalankan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Maka tatkala orang tersebut mengetahui 5 hal ini, maka dia termasuk dari orang-orang yang ma'rifatu nabiyhi, sudah mengenal apa? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila orang tersebut telah mengenal Rasulnya, mengetahui Rasulnya, taquduna, ini bisa menjadikan orang tersebut aktsaru mahabbatan. Yang pertama, jadi ketika orang tersebut sudah mengenal Rasulnya, ini akan menjadikan orang tersebut apa? Sangat mencintai Nabi. Jadi an nakuna aktsara mahabbatan wa tabjilan wa ikhtiraman. Ya, ini akan menjadikan orang tersebut semakin mencintai, semakin menghormati lil habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tersebut sudah mengetahui, sudah kenal, sehingga dia sangat apa? Mencintai serta menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak mungkin orang tersebut ketika sudah mencintai dan menghormati, menghargai Nabinya sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kok sampai apa? Melecehkan. Ba'id. Orang-orang yang mencintai tersebut pasti tidak mungkin akan melakukan hal tersebut. Orang-orang yang mengejek, menghina Nabi SAW, memang dasar dari mereka adalah orang-orang yang memang tidak memiliki kecintaan kepada Nabi SAW. Sehingga seluruh perjalanan hidup Nabi SAW dianggap sebagai perjalanan yang buruk. Sehingga seluruh perjalanan Nabi SAW dianggap itu adalah perkara yang salah, menyelisihi hak asasi manusia dan seterusnya. Karena memang dia tidak apa? Mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau orang tersebut baca sirah Nabi SAW dengan hati yang ikhlas tentunya, atau minimal orang tersebut tidak ada penolakan, mau saja, bisa dipastikan orang tersebut minimal dia akan apa? Menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan takjub dengan perjalanan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yakunu hubbuna lahu an ilmin wa laysa an 'atifah. Sehingga kecintaan seseorang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas apa? Mahabbah yang sumbernya adalah atifah, perasaan. Bukan itu.
Tapi kecintaan seseorang kepada Nabi SAW apa? Dibangun di atas apa? Ilmu. Wal hubbu an ilmin wal hubbul matrub. Dan seseorang yang mencintai Nabi SAW yang dibangun di atas ilmu, dia bangun di atas pengetahuan, itu adalah hubbul matlub. Cinta yang memang apa diharapkan itu seperti itu, yang dibangun di atas ilmu, sehingga orang tersebut tidak berlebih-lebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ketika syahadat itu ada ikatannya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu, hambanya, ini hambanya Allah. Wa rasuluhu, dan dia adalah utusannya. Apa maknanya abduhu? Kalau kita sudah menyaksikan, kita katakan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba, maka konsekuensinya adalah abduhu fala yu'bad. Kalau dia seorang hamba, maka jangan engkau sekali-kali apa sembah. Orang yang menyembah kuburan Nabi, ini berarti apa? Cintanya kepada Nabi SAW an ilmin atau an atifan. Karena ilmu atau karena perasaan? Karena perasaan. Bukan dibangun di atas ilmu. Padahal Nabi SAW sudah katakan ketika akhir hayatnya, wala taj'al qabri 'idan. Dah larang Nabi SAW ini. Jadi, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai id, perayaan. Enggak mau Nabi SAW seperti itu. Wa rasul. Dan apa makna rasul? Kalau dia adalah utusannya Allah dan kita sudah bersaksi bahwa Nabi adalah utusan Allah, fala yukadzdzab. Maka janganlah kita mendustakan Nabi SAW. Mendustakan syariatnya, jangan. Ini makna apa? Dari syahadat Allah ilaha illallah. Dan ini penting. Jadi seorang tersebut harus apa? Mencintai Nabi SAW an ilmin. Di atas apa? Ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah setelah seseorang tersebut mengenal Rasulullah SAW, akhirnya menjadikan orang tersebut mencintai Nabi SAW di atas ilmu. Yang kedua adalah at-ta'assi bihi. Orang tersebut akhirnya apa? Berpegang kepada apa? Aturan, ajaran Nabi SAW. Bahkan ini termasuk jadi apa? Syurut qabulil a'mal. Syarat amalan seseorang tersebut diterima. Itu yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutabah. Ini adalah ta'assi bi Rasul SAW. Seseorang tersebut apa? Berpegang kepada Nabi SAW. Itu sumbernya adalah dari apa? Kecintaannya kepada Nabi SAW. Ini orang ini kalau mencintai, misalnya seseorang mencintai orang lain, ini kelasnya adalah manusia biasa. Seseorang mencintai manusia lain, minimal orang tersebut akan satu, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai, atau yang kedua adalah dia harus menyukai apa-apa yang apa dicintai oleh apa yang dicintainya tersebut. Ini orang yang dicintainya, ini harus dilakukan karena dibentuk apa? Kecintaan. Maka Nabi SAW pun juga demikian. Ketika kita mencintai Nabi SAW, ya harus kita mengerjakan apa yang diperintahkan dan mencintai apa-apa yang Nabi SAW cintai. Kalau orang tersebut melanggar, berarti sudah apa?
cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Dikatakan bukan cinta yang jujur lagi. Sehingga kaidahnya laukana hubbuka sadiqan la ata'ta. Kalau cinta kita adalah cinta yang murni, sejati, pasti kita akan taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Sungguhnya orang yang mencintai kepada yang dia cintai, pasti dia akan taat. Sehingga ta'assi bi Rasulullah SAW ini adalah muncul karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Sehingga dia berpegang. Sehingga Nabi SAW dia jadikan pegangan untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang Nabi SAW kerjakan dia ikuti. Yang Nabi SAW larang dia berusaha tinggalkan. Termasuk dari apa? Ta'assi. Demikian juga terhadap ibadah-ibadah yang memang ada contohnya dari Nabi, dia upayakan ikuti. Kalau memang Nabi SAW tidak contohkan, Nabi SAW tidak berikan contoh, maka dia tinggalkan. Ini adalah perkara yang sangat mudah bagi seorang hamba tersebut untuk dia lakukan. Maka at-ta'assi bih, berpegang teguh kepada Nabi SAW. Wa nahnul ma'murun bil iqtida'i bih, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang memang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala wal yaumal akhir, dan juga pada hari akhir, wa dzakarullaha katsiran, dan dia termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW sedang bertempur melawan kaum musyrikin di perang Ahzab. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, hadhil ayah aslun kabir. Ayat ini merupakan pondasi yang sangat besar dalam perkara at-ta'assi. Bagaimana orang tersebut mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Baik ucapannya, baik perbuatannya, ahwal, dan juga kondisi-kondisinya. Walihada, oleh karena itu, amaran nas, diperintahkan manusia bitta'assi bin Nabi, agar berpegang kepada Nabi SAW yaumal ahzab, pada perang Ahzab. Perang Ahzab ini perang Khandaq atau perang parit yang terjadi pada tahun 5 Hijriyah. Ketika itu kaum musyrikin menyerang kota Madinah, dan ketika itu Madinah dibuat parit, Khandaq, ini parit yang hampir mengelilingi kota Madinah, yang kiranya orang musyrikin pasti akan masuk Madinah lewat jalur tersebut. Dibuatlah yang namanya Khandaq. Itu ada perang Ahzab. Apakah itu perang yang sangat ringan, berat, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika itu orang-orang yang beriman benar-benar diuji. Wa zulzilu zilzalan syadidan, dan mereka benar-benar terguncang. Kita bisa bayangkan ketika itu ada musuh dalam selimut yang memang bangkit. Posisi Nabi SAW sedang head to head lawan orang kafir, berhadapan dengan orang kafir dengan ada dibuat parit. Karena orang kafir ketika itu, orang musyrikin menyerang kota Madinah, jumlahnya hampir sekitar 10.000, mengepung kota Madinah.
Mereka tidak bisa menghancurkan kota Madinah karena adanya parit tersebut. Dan kaum muslimin jaga jarak. Ini kalau ada orang yang berusaha kudanya lompat lewat parit tersebut, sudah siap untuk apa? Dipanah. Di lain tempat, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi sudah mau apa? Menyerang Nabi Muhammad SAW dari dalam. Jadi orang-orang Yahudi kan sudah buat perjanjian dengan Nabi, bahasanya mereka apa? Tidak akan saling menyerang, hidup berdampingan. Tapi dalam kondisi itu mereka apa? Benar-benar ingin menyerang. Ini ujian. Butuh bagaimana seseorang tersebut mengikuti Nabi SAW. At-ta'assi bin Nabi SAW. Itu kalau orang tersebut imannya tidak kuat, pasti dia akan berusaha apa? Mencari yang kuat, mencari perlindungan yang menang. Sehingga diperintahkan At-ta'assi bin Nabi SAW Yawm al-Ahzab, untuk mengikuti Nabi SAW pada hari Ahzab, perang Ahzab, fi sabrihi, dalam kesabarannya. Bagaimana Nabi SAW sabar menggali parit segitu banyaknya, belum ada alat. Wallahu alam, yang saya tahu itu lebarnya sekitar 4 meter kali berapa meter bawahnya gitu. Dengan kondisi tanah Arab yang padang pasir dan seterusnya itu digali. Sehingga para sahabat itu apa? Kerja bakti malam dan seterusnya. Sehingga Nabi SAW pernah ketika mengerjakan itu sampai diikat perutnya, diganjal dengan batu karena lapar, memang gak ada makanan. Maka para sahabat diperintahkan fi sabri, dalam kesabarannya ikut bagaimana Nabi SAW mencontohkan para sahabatnya. Wa musabarati, dan dalam ketekunannya Nabi SAW. Wa murabatihi wa mujahadati, dan juga dalam jihadnya. Wa intidharil farj, dan bagaimana kesabaran Nabi SAW dalam menunggu kemenangan. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong itu dah. Tapi kapannya untuk sampai datangnya pertolongan harus butuh yang namanya apa? Sabar, kesabaran. Di sisi yang lain kaum musyrikin Yahudi apa sudah mulai menyerang. Maka ketika turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kaum musyrikin akhirnya kalah kembali ke Mekah, barulah Nabi SAW memikirkan orang Yahudi yang telah melanggar perjanjian. Maka di situ perjanjiannya hukumannya cuma satu. Orang-orang yang sudah balik semuanya apa? Dipenggal lehernya, orang Yahudi. Karena memang benar-benar telah melanggar perjanjian. Dan itu adalah sangat fatal kalau misalnya tidak diberikan hukuman. Dalam kondisi Nabi SAW melawan orang musyrikin, orang Yahudi berkhianat. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW dalam kondisi apapun, fi sabrihi, sabarannya. Dan banyak ayat yang lain. Nabi SAW ketika misalnya dituduh, istrinya Nabi SAW ini dituduh berzina. Ini dosa apa nggak besar, Pak? Pimpinan negara, istrinya dituduh apa? Berzina. Dan itu tersebar. Itu kalau misalnya sekelasnya presiden saja sudah apa? Aib. Ini Nabi. Sehingga apa? Nabi SAW menunggu jawabannya kapan ya? Karena Nabi SAW juga tidak mengetahui, tidak ada CCTV, tidak ada bukti. Ya nunggu apa? Allah bebaskan. Kapan? 1 bulan. Intidhar. Menunggu datangnya apa? Kebenaran wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya dalam ayat yang lain menyebutkan bagaimana kewajiban seorang mukmin tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallah
Katakanlah, jika engkau memang mencintai Allah, fattabi'uni, harus ikut ittiba kepada Nabi. Jika ada orang-orang yang mengatakan dia itu mencintai Allah dan tidak mencintai Nabi, maka salah. Orang yang mengatakan mencintai Allah harus mencintai Nabi. Barulah apa? Yuhibbukumullah. Barulah orang tersebut akan mendapatkan apa? Kecintaannya Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sehingga orang tersebut akan mendapatkan apa? Ampunan. Ini adalah apa istilahnya dalam ayat ini disebutkan adanya hubungan cinta kepada Allah harus cinta kepada Rasul. Dan itu banyak hadis yang disebutkan. Contoh yang lain, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa Rasul. Jadi orang itu harus Allah, Rasul, kecintaannya. Jadi memang benar-benar cinta yang dibangun ini an ilmin, bukan atifah, bukan perasaan, tapi ilmu. Sehingga ketika orang tersebut mengatakan cinta kepada Allah, bukan cinta kepada Nabi, bukan cinta kepada fisiknya, tapi memang kepada syariatnya ini yang lebih diutamakan. Syariatnya ini yang harusnya dikerjakan. Walaupun Nabi SAW telah wafat, tapi seorang tersebut tetap harus mencintainya. Maka inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara perkara yang bisa menjadikan seseorang tersebut bila sudah mencintai Rasulullah, dia akan mencintai Rasulullah SAW didasarkan dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah dia akan menjadi apa? Ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Sehingga sirah di sini memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menumbuhkan kecintaannya dan loyalitasnya seseorang tersebut kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah di antara pentingnya seseorang dirasah as-sirah an-nabawiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan juga menambahkan ilmu kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.